Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang kakek bernama Samin. Ia terkenal sebagai pencari madu hutan yang ulung. Setiap minggu, ia masuk ke dalam hutan seorang diri, membawa peralatan sederhana seperti pisau, tali, dan wadah bambu untuk menyimpan madu. Tak ada yang berani menemaninya karena hutan itu terkenal angker. Suatu malam, sebelum berangkat, cucunya, Budi, bertanya, "Kek, kenapa harus malam-malam cari madu?" Kakek Samin hanya tersenyum samar. "Malam hari lebah lebih tenang, lebih mudah diambil madunya," jawabnya singkat. Namun, ada desas-desus di desa bahwa kakek Samin tidak hanya mencari madu, tetapi juga mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang hanya bisa didapatkan saat malam tiba. Malam itu, Budi diam-diam mengikuti kakeknya masuk ke dalam hutan. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja, hanya suara jangkrik dan desir dedaunan yang tertiup angin. Namun, semakin jauh masuk, suasana menjadi mencekam. Budi mulai merasakan hawa dingin yang aneh. Di depan, kakeknya berhenti di sebuah pohon besar. Dengan lincah, ia memanjat dan mulai mengumpulkan madu. Budi hendak mendekat, tapi tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik pohon, samar-samar, terlihat bayangan hitam bergerak. Sesosok makhluk tinggi dengan mata merah menyala mengawasi kakeknya. Makhluk itu mengeluarkan suara berdesis, seperti menahan tawa. Budi ingin berteriak memperingatkan, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa melihat kakeknya yang masih asyik mengumpulkan madu, seolah tak menyadari bahaya di dekatnya. Makhluk itu semakin mendekat. Tangannya yang kurus dan panjang mulai meraih kakek Samin. Tiba-tiba, kakek Samin menoleh dan tersenyum. "Sudah lama kau menungguku, ya?" katanya lirih. Tanpa ragu, ia mengulurkan wadah madunya ke arah makhluk itu. Makhluk itu mengeluarkan suara parau sebelum menghilang dalam kegelapan. Budi terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa kakeknya seolah sudah mengenal makhluk itu? Saat kembali ke rumah, Budi mencoba bertanya, tapi kakeknya hanya tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Namun, sejak malam itu, kakek Samin tak pernah lagi kembali dari perjalanannya ke hutan. Warga desa menemukannya di bawah pohon besar itu, tertidur dengan wajah damai, tangannya masih menggenggam wadah madu yang penuh. Namun, ada yang aneh. Saat warga mencoba mengambil madu itu, tiba-tiba terdengar suara desisan dari dalam hutan. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani mencari madu di sana. Jangan lupa, like dan share jika kamu ingin lebih banyak kisah seram seperti ini. Berani temukan misteri selanjutnya? Tetaplah bersama kami.